Halo semua, selamat datang di Relic Z Channel. Ini adalah video part kedua yang akan membahas Kumo Sugana Nika berdasarkan light novelnya. Di video ini, gue mau melanjutin pembahasan light novel Kumo Sugana Nika dari volume 1. Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian untuk subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif ketika channel ini update video terbaru. Oke, cerita dimulai saat seorang anak laki-laki berjalan ke sekolah dengan keadaan yang masih mengantuk, dikarenakan ia semalaman bermain video game. Anak laki-laki itu bernama Shunsuke Yamada, yang akrab dipanggil Sun. Setiba di sekolah, ia menahan dirinya untuk tidak menguap saat memasuki ruangan kelas. Lalu, ia menyapa teman sekelasnya, Kyoya Sasajima dan Kanata Oshima, yang juga merupakan teman Sun bermain game. Dan saat itu mereka langsung membicarakan tentang game yang sering mereka mainkan. Sun bercerita kepada Kyoya dan Kanata kalau dia tadi malam membuat party dengan Baldai. Sedikit informasi guys, Baldai adalah nama karakter gamenya Kumoko berdasarkan ingatannya, tapi mereka tidak ada yang tahu. Kanata juga sempat bermain game dengan Sun tadi malam, tapi ia lockout duluan. Mengetahui itu, Kanata terlihat sangat kecewa. Sambil menggerutu, menyesali kalau saja ia tahu, ia akan bermain sedikit lebih lama. Tapi Sun pikir, ia tidak akan pernah bermain dengan Baldai jika Kanata masih bermain saat itu. Sun terus-terusan membicarakan betapa luar biasanya Baldai. Sampai-sampai Sun bilang, Baldai bukanlah manusia. Ya, mereka tidak asal menjulukinya Skanda tanpa alasan, ucap Kyoya. Benar, tidak peduli seberapa cepatnya kamu, butuh lengan yang bagus untuk melakukan trik semacam itu. Kanata memukul lengannya sendiri saat berbicara. Mereka terus-terusan membicarakan tentang game yang mereka mainkan, dan berjanji akan bermain bersama sepulang sekolah. Tepat setelah mereka selesai bercakap, bel sekolah pun berbunyi, dan mereka semua kembali ke meja masing-masing. Tidak ada yang tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa menepati janji itu. Ketika Sun hendak duduk dan bersiap untuk memulai pelajaran, Sun baru sadar bahwa tempat pensilnya tidak ada di dalam tas. Setelah berpikir sejenak, Sun ingat pernah mengeluarkan tempat pensilnya untuk menulis beberapa info game dan lupa memasukkannya lagi. Yuika Hasabe yang duduk di sebelah Sun menanggapi gerutuan Sun dan meminjami Sun pensil dan penghapus. Kau berhutang permen padaku, ucap Hasabe. Sun sedikit mengeluh sambil tersenyum dan melambaikan tangannya sebagai tanda terima kasih dan berucap, tentu saja. Sebuah janji lain yang tidak akan pernah bisa Sun tepati. Lalu kemudian, ketika pelajaran sastra Jepang, hal itu terjadi. Sun mati-matian berjuang melawan rasa mengantuknya yang luar biasa. Saat itu, Mirai Shinohara diminta untuk menerjemahkan teks halaman 37 karena dia menggunakan handphonenya di tengah pelajaran. Shinohara panik dan segera menyembunyikan smartphone-nya. Kengo Natsume yang juga menggunakan handphone di sebelahnya sedikit tertawa kecil. Lalu, guru sastra Jepang Kanami Okazaki yang sering dipanggil Oka Sensei juga menegur Natsume dan membuat semua orang di kelas tertawa. Wajah Natsume langsung memerah ketika semua orang di kelas menertawainya. Dan orang yang tertawa paling keras adalah teman dekat Natsume sendiri, Issei Sakurazaki, yang tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk ke arah Natsume. Pada akhirnya, baik Shinohara maupun Natsume tidak ada yang bisa menerjemahkannya dan jadi bahan tertawaan lagi. Suasana kelas menjadi lebih tenang ketika Oka Sensei mulai membacakan teks dengan suara lantang. Tapi bagi Sun, suaranya lebih seperti lagu pengantar tidur. Sun tahu jika ia tidak melakukan sesuatu, dia pasti akan segera tertidur. Jadi ia memfokuskan melihat ke arah buku teksnya. Hampir semua murid lainnya juga melihat ke arah buku teks mereka. Karena mereka sadar jika mereka malas, mereka akan berakhir seperti Shinohara dan Natsume. Oka Sensei sebenarnya adalah orang yang sangat baik dan ramah. Tapi, jika dia menemukan murid yang sedang bolos kelas atau hanya bermain-main, dia akan jadi tak kenal ampun. Saat itu, mata Sun melihat ke arah salah satu murid. Seorang gadis yang duduk di kursi depan menarik perhatian Sun. Gadis itu dipanggil Rihoko, tapi itu bukan nama aslinya guys.
itu adalah singkatan dari Real Horror dengan tambahan ko di akhir yang menjadikan itu nama seorang gadis. Dia terlihat sangat menyeramkan guys, dengan wajah pucat dan masam. Seolah mengabaikan perjuangan Sun melawan rasa ngantuknya, dia malah terang-terangan tidur di mejanya. Dengan perasaan tidak nyaman, Sun memalingkan wajahnya dari Ryuhoko. Sekedar tambahan guys, nama asli Ryuhoko adalah Negishi Souko. Negishi Souko guys, susah amat nyebutnya. Setelah itu tiba-tiba, di tengah-tengah ruangan kelas, di atas kepala semua orang, ada sebuah retakan di udara. Tidak ada yang tahu apa itu sebenarnya. Retakan itu dengan cepat membesar, tersobek di udara seperti akan meledak kapan saja. Sun sangat terkejut sehingga ia tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan, jika ia bisa melakukan sesuatu, itu mungkin tidak akan merubah apa yang akan terjadi. Di waktu yang sama, Sun merasa sangat kesakitan. Lalu Sun serta semua orang pun tewas. Baiklah, seperti itulah video pembahasan kali ini. Terima kasih karena sudah nonton sampai habis. Bila terdapat suatu kesalahan, gue benar-benar minta maaf guys. Dan gue akan sangat berterima kasih jika kalian memberikan beberapa komentar yang bersifat membangun untuk channel ini, baik itu saran maupun masukan, serta ngingetin gue jika gue ngelakuin suatu kesalahan. Gue sangat hargai itu. Like video ini jika kalian menyukainya, subscribe channel ini, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya channel ini semakin berkembang. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.